kehadiran saya tidak diharapkan di sini, Pak. Tapi saya mau mengabarkan pada Mas Aldo kalau saya hamil. Mama masih membela dia? Aldo saja sebagai suaminya sudah tidak mau mengakui kalau itu anaknya. Baik, Pak. Baik, kalau Papa ataupun Aldo tidak ada yang mau mengakui, biar Mama yang mengakui anak yang ada dalam kandungan Anggun itu adalah cucu Mama, keturunan Mama. Ma, Sofia pantas marah. Sofia ini anak kandung Mama. Tapi sejak Mama dibutakan hatinya oleh dia, semua orang rumah ini tersingkir. Mas Aldo juga udah gak betah di rumah ini karena jijik ngeliat dia. Sofia pernah bilang sama saya kalau Abimanyu menaruh hati pada babunya Sofia. Dan bibi dari babunya Sofia itu bekerja di sini. Oh, berarti jalan untuk menjebloskan Abimanyu bisa kita mulai dari gadis itu, Tante. Nih, lihat. Terbukti kan, kalau ponakan bibi di belakang bibi masih berhubungan terus sama si Abimanyu anak angkat yang so banyak gelaga itu. Iyanya, nanti Bibi akan menghajar dia lebih dari sekarang. Saya bayar kamu ini mahal, bukan murah. Kenapa Anggun bisa lolos dari kampung? Kenapa? Kamu tinggal tarik dia, kamu tenggelamkan dalam sungai, beres semuanya. Ngapain lo di sini? Hah? Lu belum puas ngerusak hidup gua? Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud untuk membuat Pak Aldo cemburu masalah Anggun itu, Pak. Cemburu lo bilang? Hah? Lu udah ngapa-ngapain sama dia, lu masih bilang cemburu? Brengsek lu. Brengsek. Siapa lagi mau bunuh gue? Maaf ibu-ibu, saya mau memperkenalkan menantu saya yang lagi hamil, namanya Anggun. Tapi sayang sekali, suaminya nggak bisa hadir karena kesibukan kerjanya. Oh, ini yang namanya Ceng Anggun, cantik ya. Terima kasih, Bu. Sepada. Aduh, selamat ya Jeng Miranti, akhirnya mau punya cucu juga. Ini buah tangan dari saya, kan menyambut cucu pertama harus istimewa dong. Kamu tahu nggak? Itu minuman anggur merah, minuman beralkohol dan buat kami orang muslim haram hukumnya. Bukankah cucu Jeng juga haram? Saya peringatkan pada kamu. Sekarang juga keluar dari rumah saya. Maaf ya Jeng, saya orangnya tidak munafik. Tidak seperti menantu Jeng ini yang mukanya so alim, so suci, dari kampung lagi, terus pakai jilbab. Tapi ternyata ibu-ibu kandungannya nggak jelas bapaknya. Cukup. Sebelum kesabaran saya habis. Keluar dari rumah saya. Sekarang juga keluar. Saya nggak perlu diusir, juga mau keluar sendiri. Saya juga gerah di tengah-tengah orang munafik seperti ini. Ih. Maaf ibu-ibu. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Woi, berisik! Berisik tau gak? Pagi-pagi ganggu orang. Diam semua. Maaf ya ibu-ibu. Silahkan dilanjutkan. Sini kamu. Apa sih? Jangan bikin malu mama. Masuk. Masuk. Apaan sih kamu? Teriak-teriak di luar bikin malu mama aja. Mama udah bikin rumah ini seperti neraka buat Sofia, mah. Baru dengar orang aja, otak Sofia udah mendidih. Bikin pengang kuping, mah. Dengar ya, Sofi. Justru kamu yang harus belajar ngaji. Kamu harus tahu ngaji. Biar hati kamu terbuka dan tidak panas terus.
selesai sudah pembacaan surat Yasin, ibu-ibu. Ibu-ibu, kehadiran seorang anak merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Karena itu, sebagaimana hadis Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada seorang anak pun yang lahir melainkan dalam keadaan suci dan bersih. Hanya kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi anak-anak itu merupakan titipan Allah, ibu-ibu. Bagaimana? Paham, ibu-ibu? Alhamdulillah. Gue benar-benar kecewa sama lo, Dok. Lo nggak mau kasih kesempatan sama Anggun. Dok, Anggun itu nggak salah. Sugiarto yang masukin obat tidur ke minumannya. Bi, gue udah gak akan pernah percaya lagi sama Anggun. Dia pulang ke kampung tanpa seizin gue kok. Dan dia sendiri ngakuin kalau dia ketemu sama Sugiarto. Tapi gue nggak setuju kalau lo mau ceraiin Anggun. Masalah rumah tangga gue, urusan gue. Kalau lo peduli sama Anggun, silakan, bukan urusan gue. Kamu selalu saja mencampuri urusan Aldo. Mestinya kamu sadar, kamu anak angkat kan? Sebagai anak pungut, kamu mestinya tahu diri dong kalau ini sudah menjadi keputusannya Aldo. Kalau kamu suka sama si kampungan itu, kawinin aja dia. Sekalian kamu akuin kalau anaknya si kampungan itu adalah anak kamu. Aldo sebentar lagi menceraikan dia. Kamu bisa kok kawin sama si kampungan itu. Dari awal gue udah curiga kalau Tante Ines memang berniat menghancurkan perkawinan Udo. Heh, jaga mulut kamu ya. Apa Tante Ines juga yang tadi pagi menyuruh orang untuk menabrak saya? Saya tidak punya waktu untuk orang paranoid seperti kamu. Lihat ini apa? Hah? Dasar pembohong besar, kamu ngebohongin Bibi ya? Kamu bilang sudah tidak pernah berhubungan lagi sama dia. Ini buktinya apa? Kamu sudah berani-beraninya ngebohongin Bibi. Hah? Dasar penipu! Ayo masuk, cepat! Ayo cepat, cepat, cepat! Cepat beresin baju kamu! Cepat! Bibi ngusir Laras. Bibi nggak mau kalau kamu tuh ketemu sama anak pungut itu lagi. Ayo cepat, 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 cepat! Bu Mimin, Iya, Bu. jadi ini Laras yang mau dititipkan di sini? Benar, Bu. Bi, ini kan tempat panti asuhan anak yatim. Loh, kamu juga kan anak yatim piatu. Kamu di sini bisa bantu mengajar anak-anak, sekaligus bisa bantu-bantu di panti asuhan ini. Maaf, Bu. Terpaksa Laras saya titipkan di sini, biar nggak sembarangan pacaran dan biar aman. Kan kalau di sini bergaulnya cuma sama anak-anak kan, Bu? Kami senang Laras ikut bantu-bantu kami di sini. Dan Laras bisa tidur di kamar barak wanita sebelah sana. Yuk, Laras. Ingat, Laras. Selama kamu di sini, kamu jangan sekali-sekali menghubungi Abimanyu. Sekali kamu ketahuan, Bibi tidak akan segan-segan memindahkan kamu ke desa yang lebih terpencil. Ngerti kamu? Tapi Bi, bagaimana dengan sekolah Laras? Ah, lupakan itu. Mulai saat ini, dunia kamu itu hanya di sini sebagai anak yatim piatu di panti asuhan. Sewaktu-waktu, Bibi akan kemari mengecek kamu. Bibi pulang dulu. Selamat siang adik-adik. Kalian semua lucu-lucu ya. Boleh tahu namanya nggak? Kenalin, nama kakak Laras. Nama aku Yuyun Kalaras. Nama saya Ayu Kalaras. Kalau aku Siti. Kalau saya Muning Kalaras. Kalaras kok sudah besar ikut tinggal di sini sih? Iya, soalnya kakak sama seperti kalian. Kakak juga anak yatim piatu.
Dan kakak ada di sini untuk bantu kalian belajar supaya kalian tambah pintar. Jadi dia betah tinggal di sana. Benar-benar anak yatim sejati ponakan Bibi itu ya. Tapinya, bagaimana kalau sampai Abimanyu tahu? Itu kan hanya tempat sementara. Kalau Abimanyu sampai curiga, kita pindahkan aja si Laras ke tempat yang lebih tersembunyi. Yang penting di sini, Bibi harus menekankan kalau si Abimanyu telah menyembunyikan dan melarikan Laras. Ngerti? Sekarang saya harus melanjutkan rencana saya selanjutnya. Waduh. Banyak benar Nyonya. Saya disuruh apa ini Nyonya? Bunuh orang? Ngerampok? Atau apa ini Nyonya? Tidak perlu membunuh. Cukup memberikan kesaksian dan kata-kata yang mematikan. Mengerti maksud saya? Maksudnya masalah Anggun Nyonya. Beres Nyonya. Tangan lu awas. Terima kasih Nyonya. Jalan. Bentar bos, mabok lagi dong. Mabok dong bos. Mabok. Nih, lu pegang. Buat saya ini. Buat si Hasan. Iya. Bos, ayo ambil bos. Gua tampar. Bagian bang. Cepet. Oke bos. Mas. Mas. Pak Hasan sekarang sudah nggak bisa kabur lagi. Pak Hasan nyerah kan? Gua nggak mau jadi budak lu. Tapi Pak Hasan perlu uang kan? Lepas. Lepas. Tak. Kasih tak. Pak Hasan, terima. Pak Hasan, terima aja. Alah, nggak usah suka-sukaan. Tapi Pak Hasan, semuanya nggak ada yang gratis. Kita harus kerja dulu sebelum dapat ini. Hah? Lu mau ngajak gua ngerampok lagi ya? Lu mau jebak gua lagi? Saya memang ngajak Pak Hasan ngerampok. Tapi ngerampoknya beda. Kita rampok istrinya Aldo. Bagaimana? Hah? Anggun. Iya. Itu si cemen. Kok bau kemenyan ya? Katanya sih kalau bau kemenyan itu ada setan ya. Wah, kayaknya sih baunya dari kamar Ita ini. Sir geuratak sir danu brotosa. Cing ciripit satulang sabajing sahanu kacepit cicing minyak aing minyak ratu minyak sapu saliang batur jiga ratu lagi ngapain ya si Ita ini ya? Hak rut Astagfirullahaladzim. Gerak taksir. Baju berem dan boros. Aduh, Bi Ina, mengacauin aja ih. Orang lagi serius-serius. Udah hafal-hafal mantranya diganggu aja. Kamu itu ya, benar-benar mau melet Tuan Danyu ya. Astagfirullah. Biarin aja. Sebenarnya mah udah lama tahu ngerencana ini teh. Cuman belum ketemu sama pelet yang bagus, dukun yang tokcer. Sekarang giliran udah ketemu dukun yang tokcer, iya Bi Ina mengganggu aja. Biarin aja Bi Ina, nanti kalau kita sukses pelet si Tuan Danu Broto, biar dia kita jadiin budak.
Kamu itu nyebut, nyebut. Ini dosa besar. Ita. Hah, istighfar kamu. Memang Tuan Danu itu jahat. Tapi pikirkan Nyonya Miranti. Kamu bisa membuat masalah di rumah tangga mereka. Dasar si nenek sihir tidak tahu diuntung di baja antenya. Orang mah mau nulungin, tidak mensukseskan. Ayah. Si Danu Broto tidak ada. Ada si Husen, tukang somai. Kita melihat si Husen, tukang somai. Tunggu, Aldo. Kamu harusnya sudah mulai peduli dengan kehamilan istri kamu, Aldo. Ma, Aldo udah bosan denger ini semua, Ma. Tapi dokter bilang kandungan anggur sangat lemah, Aldo. Sebagai suami kamu harusnya... Aldo nggak akan pernah peduli dengan kandungan dia. Permisi. Lo ngapain di sini? Hah? Aldo, udah biarin. Mama panggil satpam ya buat usir dia. Mama nggak usah ikut campur. Aldo, Sini. Aldo, udah, Aldo. Sugiarto. Biar Mama. Kamu datang ingin menjemput gadis pujaan kamu? Apa-apaan sih Papa nih? Saya memang ingin menjemput Anggun, Tuan. Karena begitu saya mendengar kehamilan Anggun, saya yakin, Tuan, kalau kehamilan itu karena saya. Bang! Kamu tidak bisa mengingkarinya, Anggun. Kamu masih ingat kan, sejak pernikahan kamu dengan Aldo dan saya menculik kamu tidak tahu apa yang terjadi, Anggun. Saya tidur dengan kamu, Anggun. Bohong. Bang Suki kenapa fitnah Anggun, Bang Suki? Bu, ini semua bohong, Bu. Maaf, Pak Aldo. Kalau Pak Aldo hitung kehamilan Anggun dan peristiwa penculikan itu sama Pak Aldo. Kalau Tuan, Pak Aldo, Nyonya ingin tahu, saya membawa saksi yang kuat. Dia adalah saksi hidup kalau saya menghamili Anggun. Saya datang hanya untuk menguatkan keterangan Sugiarto. Memang betul, sebelum bertemu dengan Aldo, Anggun itu kekasihnya Sugiarto. Sudah seperti sepasang suami istri. Saya juga sudah menjual Anggun sama Sugiarto. Angkat istri kamu. Istri kamu bisa. Angkat, nggak boleh. Pergi. Abi angkat masuk dalam. Jangan pergi. Anggun itu anak saya. Saya sudah menjualnya sama Sugiarto. Aldo. Bapak macam apa kamu? Tega menjual dan menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Anggun itu anak saya. Saya berhak membawanya. Ma, dia bapak kandungnya Anggun. Kalau bapaknya sudah bilang dia sudah menjual kepada Sugiarto dan sekarang mau dibawa ke kampung, kita mau bilang apa? Asal Bapak tahu ya, dia ini bapak pemabok dan tukang bohong. Mama nggak percaya sama semuanya. Mama jadi curiga. Jangan-jangan Papa bayar mereka untuk mengatakan semuanya. Mama lancang nuduh Papa. Jangan ikut campur kamu. Saya nggak punya niat apa-apa, Om. Saya hanya nggak mau Om kasar sama Tante. Terserah Papa mau nganggap Mama apa. Tapi selama Papa punya niatan untuk mengusir Anggun, Mama akan selalu mendampingi Anggun. Tuan, Anggunnya mana, Tuan? Saya kan sudah membeli dari bapaknya, Tuan. Goblok kalian berdua. Cepat pergi sekalian. Pergi sekarang. Jangan bikin saya tambah emosi. Pergi sekarang. Duitnya? Duit apa? Duit apa? Pergi kalian. Minta sama dia. Pergi. Pergi. Tolong. Pasan sih kurang meyakinkan.
Pasan kan kartu as untuk saya dapetin Anggun. Itu bininya Danu Broto. Ngotot banget sih dia. Kayak sama anaknya aja. Gagal semua deh. Duit. Udah, ntar aja. Yuk. Pinjemin gua. Kasihan kamu, Nak. Kamu selalu berada di bawah tekanan dan fitnah. Badannya hangat, Bib. Saya khawatir dengan kesehatannya dan kandungannya. Bagaimana kalau dipanggilkan dokter saja, Nyonya? Ini bayi Mas Aldo. Anggun, bangun sayang. Ini Mama. Ini bayi Mas Aldo. Ini bayi Mas Aldo. Iya. Bangun sayang. Ini Mama. Ibu. Iya. Sabar ya, Anggun. Mama percaya bahwa anak yang dalam kandungan kamu itu adalah anak Aldo, cucu Mama. Gak usah banyak pikiran. Ya. Sekarang Anggun banyak berdoa buat kesehatan kandungan Anggun. Mas Aldo mana, Bu? Aldo pergi, Anggun. Tante, biar Abi aja yang nyari Aldo. Sabar ya, Anggun. Mau apa lagi, Bi? Dok, lu di mana, Dok? Anggun nyariin lu terus tuh. Itu bukan urusan gua. Gua minta lu jangan nyariin gua lagi ya. Dok! Aldo! Boleh minta? Saya nggak ngerokok. Jangan pergi dulu dong. Maaf, saya nggak tertarik dengan wanita profesional. Jangan kurang ajar ya. Saya ini perempuan baik-baik. Hei, ada apa nih? Dia menuduh saya yang bukan-bukan, padahal saya pengunjung, sama kayak dia. Hei, Bung, jangan kurang ajar sama pengunjung yang lainnya. Iya, Mas. Bukan tadi. Saya kira Mbak ini... Maaf ya, Mbak, maaf. Maaf. Saya kira saya berhadapan dengan gentleman. Ternyata saya berhadapan dengan anak mama. Oke, gini aja. Saya traktir kamu minum. Tanda permintaan maaf saya. Gimana? Saya minta martini. Oke. Ingat ya, jangan rese lo. Iya, Mas. Martini satu, Mas. Silakan duduk. Oke. Thanks ya. Sorry ya, tadi saya sempat marah. Soalnya saya lagi ada masalah.
Saya juga lagi datang ke sini. Saya juga lagi ada masalah. Ah, berarti kita sama dong. Mudah-mudahan aja masalah kita cepat berakhir ya. Oke. Semoga. Siapa kamu? Saya Mimin, bibinya Laras yang biasa kerja di sini sebagai pembantunya Non Sofia. Ngapain kamu ke sini? Soal pembantu nggak ada urusan sama saya. Maaf, Bapak Tuan Danubroto kan? Saya datang ke sini mencari anak angkat Tuan yang bernama Abimanyu. Ada apa dengan Abimanyu? Abimanyu telah melarikan dan menyembunyikan keponakan saya yang bernama Laras. Bu Mimin? Abi, Om nggak tahu. Orang ini datang tiba-tiba dan menuduh kamu menyembunyikan dan melarikan keponakannya. Laras kenapa? Kenapa lagi? Kamu kan yang selama ini dekat dengan Laras. Kamu antar jemput Laras dan terkadang pulang sampai tengah malam. Sampai saat ini, Laras belum juga pulang-pulang. Kemana? Laras lari pasti karena sering disiksa sama Bibi. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Laras tuh nggak pernah macam-macam sebelum ketemu sama kamu. Pasti justru kamulah yang sudah melarikan dan menyembunyikan Laras. Saya nggak mungkin menyembunyikan Laras. Kalau sampai malam ini Laras tidak diketemukan juga, saya akan laporkan kamu ke polisi. Permisi. Kamu benar-benar mau bikin malu, Om. Kalau sampai terjadi perempuan itu melapor ke polisi, berarti itu persoalan serius, Bi. Om gak habis pikir. Bikin persoalan kau sama pembantu. Benar. Kamu suka menjemput dan mengantarkan di situ. Bikin malu kamu. Aldo kawin sama perempuan kampung. Kamu sukanya sama pembantu. Abi, Om ini sudah pusing dengan masalah Aldo. Jangan kamu bebani lagi, Om. Pokoknya Om gak mau tahu. Kalau sampai masalah ini jadi besar, kamu yang harus tanggung akibatnya. Ada apa, Abi? Laras hilang, Tante. Kamu juga belum bisa menemukan Aldo. Abi udah telepon Aldo. Tapi Aldo malah marah-marah. Dia nggak mau pulang. Sofi juga belum pulang. Tante bingung. Kenapa ya? Keluarga Tante jadi seperti ini. Kemana gue harus cari Laras? Gimana kalau ada apa-apa dengan dia? Ya Allah, lindungi Laras ya Allah. Bapak, Ibu, jangan tinggalin Yuyun, Pak. Jangan tinggalin Yuyun. Jangan tinggalin Yuyun. Kamu mimpi ya? Iya, Kak Laras. Tadi Yuyun mimpi ketemu Ibu dan Bapak Yuyun. Tapi mereka pergi meninggalkan Yuyun. Yuyun, kamu harus ikhlas. Kamu harus lebih sering mendoakan kedua orang tua kamu. Supaya kedua orang tua kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua orang tua kamu masuk surga. Ya? Iya, Kak Laras. Yuyun mau berdoa. Tapi Yuyun ngompol, Kak Laras. Yuyun, kamu pasti tadi sebelum tidur lupa baca doa untuk kedua orang tua dan lupa baca doa sebelum tidur, ya kan? Ya udah, sekarang kamu bersihin baju kamu. Ntar kamu ganti baju lagi ya. Iya, Kak.
tidur? Gak mau Kak Laras. Ucup, kamu kan harus tidur. Biar besok kamu bisa masuk sekolah, terus bisa nerima pelajaran dengan baik. Ucup inget emak Kak Laras. Ucup kangen sama emak. Ucup, kamu kan di sini punya banyak teman. Ada Yuyun, ada Ayu, ada Siti, ya kan? Tapi Ucup beda dengan anak panti yang lainnya. Anak yang lain yatim piatu. Tapi Ucup masih punya orang tua. Masih punya emak. Ucup terpaksa tinggal di sini. Kan Ucup kehilangan emak di jalan. Ucup nggak tahu emak ada di mana. Ucup, kamu yang sabar ya. Kakak yakin sewaktu-waktu kamu pasti bisa bertemu sama orang tua kamu. Ya? Iya, Cup. Nggak usah cengeng gitu dong. Masa laki-laki nangis sih? Siapa yang cengeng? Yun juga doyan nangis kalau ingat ibu sama bapaknya. Udah. Kalian berdua jangan bertengkar. Yang penting sekarang sebelum tidur, kita semua berdoa untuk orang tua kita, ya? Iya, Kak Laras. Nabi, tenang. Kalau Nabi tegang dan cemas, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Malah akan menambah masalah. Tapi Laras itu perempuan, Pak Ustadz. Dan dia nggak punya siapa-siapa. Saya takut terjadi sesuatu sama Laras. Saya sayang sama Laras, Pak Ustadz. Memang, kita memang harus tetap berikhtiar. Tapi ada kalanya karena keterbatasan kita harus percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi Laras. Apalagi Laras anak yang baik. Saya tahu Allah akan melindungi Laras, Pak Ustadz. Tapi walau gimana pun juga Laras itu manusia biasa. Gimana kalau dia kena musibah? Apa cukup kita hanya berdoa? Astagfirullahalazim, Nabi. Gimana Nabi bisa tenang berdoa kalau Nabi sendiri meragukan kekuatan doa? Itu sama saja meragukan Allah sebagai tempat satu-satunya buat kita bersandar. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Nabi harus percaya, hanya Allah sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya tempat bersandar, dan sebaik-baiknya penolong. Nabi besar kita saja selalu berdoa, apalagi ketika menghadapi masalah besar, seperti peperangan misalnya. Lebih baik Nabi sekarang ambil wudhu, terus kita sholat dan berdoa. Biar Laras mendapat keselamatan dan perlindungan. Habis itu kita pikirkan ikhtiar selanjutnya. Wah, ternyata lo emang ratu dugem juga ya. Itulah resiko ngedate sama gue. Tiap hari clubbing terus. Tapi yang penting lo harus traktir gue sekarang, oke? Dasar cowok nggak modal. Nggak apa-apa gue traktir lo tiap hari. Tapi yang penting gue bisa fun sama lo. Ya itulah resikonya lo kalau ngedate sama cowok nggak tajir kayak gue. Tapi yang penting sekarang gue bakal ngajak lo dan ngebuat lo having fun. Ayo San, kita ngedance yuk. Kamu aja deh. Saya lagi nggak mood ya. Ayolah, temenin aku. Kamu nggak cukup traktir aku minuman, sayang. Ayolah. Oke, bentar ya. Oh. Ayo dong. Oke. Kamu happy? Asik kan? Kita dapat masalah lagi capek. Kurang ajar banget sih. Mas Aldo? Kamu ngapain di sini? Mas Aldo ngapain di sini? Sama tante-tante lagi. Pulang. Sofi nggak mau pulang, Mas Aldo. Pulang, woi. Dia kan nggak mau pulang. Kenapa lo paksa? Lo tuh siapa? Hah?
Gue cowoknya. Tahu aturan nggak? Kalau mau bikin kacau, jangan di sini. Ngerti kau? Pulang. Pulang sini. Biar aja, Sofia. Gue peringatin sama lo. Jangan pernah ngedeketin adek gue lagi. Karena gue tahu niat busuk lo. Pulang sini. Pulang. Masuk. Mas Aldo ngapain sih ikut campur urusan Sofia segala? Pakai song larang-larang lagi. Nuduh Roni mau ngerusak Sofia. Kamu ini anak kecil. Kamu udah diajak ke diskotik. Pasti dia punya niat buruk sama kamu. Terus Mas Aldo ngapain ke diskotik? Sama tante-tante lagi. Pasti perempuan itu cewek bayaran Mas Aldo kan? Sofia, Mas Aldo ini kakak kamu ya. Mas Aldo jadi harus bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama kamu. Mas Aldo udah dewasa dong. Mas Aldo udah bisa tanggung jawab dengan tindakan Mas Aldo sendiri. Sedangkan kamu apa? Kamu masih anak kecil, masih bau kencur. Masih ingusan. Mas Aldo denger ya. Kalau kayak gitu Sofia juga bisa jawab. Kalau Mas Aldo yang ngasih contoh Sofia nggak bertanggung jawab. Mas Aldo itu punya istri lagi hamil. Tapi nggak tahu anak siapa. Lalu Mas Aldo kelayapan malam-malam di diskotik. Mabok. Main cewek sama perempuan bayaran. Jadi jangan salahin Sofia kalau rusak. Mas Aldo sendiri kan yang ngasih contoh Sofia nggak benar. Sofia! Ayo tampar Sofia. Tampar! Kamu ketemu adikmu di mana? Di diskotik, mah. Untung aja dia belum mabuk. Berarti kamu masuk juga ke dalam diskotik? Aldo, sebaiknya kamu lihat dulu kondisi kesehatan istrimu. Mama tadi baru membawanya periksa ke dokter kandungan. Mama khawatir, Aldo. Khawatir dengan kondisi kesehatannya. Dari tadi dia tanya kamu terus. Bahkan dia sempat ngigo kamu, manggil nama kamu. Kan bukan Aldo yang minta dia ada di sini. Aldo udah ngantuk. Gampang sekali kamu ditipu perempuan. Begitu Tisa datang, dia harus bisa mengendalikan Aldo. Sekarang apa lagi yang harus saya lakukan, Bu Ines? Datangi Danu Broto dan kamu berpura sebagai wartawan. Perlihatkan foto-foto ini. Tekan dia dan peras uangnya. Kalau Danu Broto sampai tidak mau, ancam dia kalau foto-foto ini akan segera disebarluaskan di media. Yang isinya seorang pengusaha muda yang sudah beristri keturunan Danu Broto ternyata hobi main perempuan. Biar si Aldo merasa tertekan sekalian. Nanti kalau Tisa sudah datang, Aldo pasti sangat tergantung sama Tisa. Ternyata Bu Ines benar-benar pintar. Nih, tolong setrikain. Sekalian PR gue kerjain. Apaan sih? Pembantu pujaan lo itu ngabur kan? Ngilang kan sejak kemarin? Jadi semua pekerjaannya numpuk, nggak ada yang ngerjain. Ya tapi kan kamu bisa kerjakan sendiri. Atau minta tolong sama Bu Ina. Denger ya, lo yang harus bertanggung jawab soal ngaburnya pembantu pujaan lo itu. Dan awas, kalau gue denger dari Laras, lo yang ngasih saran dia untuk kabur dari pekerjaannya, gue akan bikin cewek udik pujaan lo itu makin menderita. Sophia, saya nggak biasa menyetrika baju perempuan. Kalau masalah PR, kan yang sekolah kamu, bukan saya. Dasar lo anak pungut gak ada gunanya. Sofi,
boleh bicara begitu sama Mas Abi. Sofia ini di mata mama selalu salah ya. Sofia ini anak kandung mama. Mungkin sejak lahir Sofia udah dikutuk sama mama. Astagfirullahaladzim. Itu nggak benar, Sofi. Udah deh, mendingan sekarang mama urusin yang lain. Sofi udah nggak peduli mama mau care atau enggak sama Sofi. Tante harus lebih sabar menghadapi Sophia. Abi, Tante betul-betul bingung. Tante tahu kalau Tante harus memperhatikan Sofi. Tapi Tante juga punya tanggung jawab lain untuk lebih memperhatikan Anggun. Dan Tante juga tahu bahwa kamu lagi bingung dengan keadaan Laras. Kamu juga cukup sibuk dengan pekerjaan kamu. Tapi Tante juga butuh pertolongan kamu, Abi. Tante, apapun yang Tante butuhkan dari Abi, kalau Abi sanggup, Abi akan melakukannya. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Abi. Untung Tante masih memiliki kamu, Nak. Makasih ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.